だがお前みたいなちょろい女壊すのが一番楽しいんだ。Yo halo bro, gimana kabarnya? Apakah baik-baik saja? Di sini Bang Uta selalu mendoakan agar kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini Bang Ultra akan menceritakan sebuah anime di mana sang karakter utama merupakan seorang guru yang sangat konyol, dan saking konyolnya si guru ini banyak direndahkan oleh murid-murid lainnya. Namun perlu kalian tahu, jangan pernah meremehkan seseorang karena guru tersebut adalah apa ya? Daripada spoiler di awal, mending kita langsung saja ke alur ceritanya. Yuah, gaskeun. Cerita bermula dengan memperlihatkan masa lalu, di mana ada seorang anak kecil sedang membaca sebuah dongeng yang menceritakan seorang penyihir pahlawan berhasil menumpas Raja Iblis demi perdamaian dunia. Setelah membaca dongeng tersebut, anak itu pun bercita-cita ingin menjadi seorang pahlawan penyihir keadilan. Dan inilah Roku Denshi Majutsu. 正義の魔法使いに Cerita berlanjut di masa sekarang. Kita diperlihatkan sebuah kota yang terletak di wilayah selatan kerajaan Aljano, PJT, di mana kota tersebut terdapat sebuah sekolah elit bernama Akademi Sihir Kerajaan Aljano. Lalu kita diperlihatkan seorang perempuan kawaii berambut kuning tengah mengobati luka si bapak-bapak dengan sihirnya. Tiba-tiba kita diperlihatkan lagi cewek kawaii lainnya yang tengah menyapa cewek tersebut. Mari kita kenalkan, cewek berambut pendek berwarna kuning bernama Rumia Tinggal, sedangkan cewek berambut panjang berwarna silver bernama Sistine People. Mereka berdua adalah siswi dari Akademi Kerajaan Aljano. Saat ini mereka berdua sedang membicarakan gurunya yang mereka kagumi bernama Pak Huey keluar secara tiba-tiba. Dan hari ini adalah hari di mana guru baru akan tiba. Sistine berharap gurunya yang baru sama seperti Pak Huey yang mereka kagumi. Selang beberapa waktu terlihat seorang laki-laki yang nampak terburu-buru berlari ke arah mereka berdua. Dan tiba-tiba ya, dengan spontan Sistine melempar laki-laki tersebut dengan sihirnya. Sistine di sini mencoba untuk meminta maaf, namun karena perilaku laki-laki tersebut sangat menjengkelkan, Sistine pun melempar laki-laki tersebut untuk yang kedua kalinya. Tidak boleh nak, otakmu adalah organ tubuh yang paling penting, bukan mainan. Wow. Pada saat di kelas, Sistine dan murid-murid lainnya nampak kesal karena guru baru yang mereka tunggu terlambat datang ke kelas. Selang beberapa waktu muncullah guru baru yang mereka tunggu-tunggu. Namun alangkah terkejutnya Sistine bahwa guru tersebut adalah seorang laki-laki yang ia lempar tadi pagi. Mari kita kenalkan guru baru kelas 2 Akademi Sihir Kerajaan Aljano bernama Glenn Radar. Pada saat Pak Glenn akan memperkenalkan diri, tiba-tiba Sistine yang merupakan ketua kelas menyuruh Pak Glenn untuk langsung saja mengajar tanpa harus memperkenalkan diri. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba Pak Glenn menuliskan sesuatu di papan bor berupa belajarlah sendiri. Lalu Pak Glenn pun tidur di mejanya. Sistine yang kesal dan marah melemparnya dengan sebuah buku. Pak Glenn pun memulai pelajarannya. Akan tetapi Pak Glenn nampak malas dan tulisannya sangatlah jelek. Hal tersebut membuat Sistine lagi-lagi sangat kesal. Bahkan murid-murid lainnya, guru macam apa dia? Tiba-tiba salah satu murid bernama Lin bertanya pada Pak Glenn,
Aduh punten Pak, maaf aku belum mengerti tentang alfabet rune dalam bahasa sehari-hari. Mohon dijelaskan ya Pak. Pak Glenn pun mencoba memeriksa bukunya lalu berkata, aku juga tidak mengerti, kamu cari tahu aja sendiri ya. Jelas hal tersebut membuat Sistine tambah kesal dan mulai berdebat dengan Pak Glenn bahwa seseorang guru tak seharusnya berkata seperti itu dan seorang guru seharusnya menjelaskan apa yang tidak dimengerti oleh muridnya. Namun Pak Glenn tetap kekeh dan bersikeras menyuruh para murid untuk belajar sendiri saja. Tiba-tiba bel istirahat pun berbunyi dan Pak Glenn langsung ngacir. Di sisi lain kita diperlihatkan seorang guru bernama Haley, ini orangnya yang sedang komplain akan kehadiran Pak Glenn kepada kepala akademik. Bahwa halnya Pak Glenn yang merupakan penyihir bodoh tingkat 3 tidak pantas mengajar di Akademi Penyihir Kerajaan Aljano. Apalagi Pak Glenn tidak memiliki surat izin atau sertifikat dan semacamnya sebagai seorang guru. Pak Kepala Akademik pun menjelaskan kehadiran Pak Glenn menjadi guru adalah hasil rekomendasi secara langsung dari Profesor Selika Arvonia. Selang beberapa waktu, Profesor Selika Arvonia yang dimaksud pun muncul dan berkata, kamu boleh menghina apa saja terhadapku, akan tetapi jika terhadap Glenn, akan kusunat kau untuk yang kedua kalinya. Hahaha, makin pendek. Setelah Pak Haley pergi, Pak Kepala Akademik pun bertanya pada Bu Selika tentang alasan kenapa merekomendasikan Pak Glenn yang tidak mencakup kriteria sebagai guru di akademi ini. Bu Selika pun menjelaskan bahwa dirinya akan bertanggung jawab sepenuhnya tentang apa yang akan terjadi pada Glenn. Dan alasannya adalah Bu Selika hanya ingin membuat Glenn tetap menjalani hidup sepenuhnya. Setidaknya Glenn mempunyai tujuan baru di hidupnya. Kembali pada Sistine, di mana saat ini Sistine sangat stres akan kelakuan guru barunya dan saat ini ia memerlukan terapi khusus untuk dirinya sendiri, yaitu remas melonnya Rumia. Mau dong terapinya. Tiba-tiba tidak sengaja Pak Glenn masuk dan melihat terapi tersebut. Semakin lama Sistine semakin kesal akan kelakuan dari Pak Glenn. Lalu tiba-tiba Sistine yang kepalang kesal melemparkan sarung tangannya kepada Pak Glenn sebagai sebuah tanda tantangan untuk berduel. Omae, nani ga nozomi da? Ore ga kattara kocchi no yokyuu o nomanaki naranai nda zo. Karena Pak Glenn sebagai orang yang ditantang berhak memberikan aturan dalam duel di mana mereka berdua tidak boleh mengeluarkan sihir lain selain Shockbolt yang merupakan sihir paling dasar di akademi. Namun apa yang terjadi pada saat duel berkali-kali Pak Glenn terkena Shockbolt dari Sistine. Hal tersebut membuat para murid menyadari kalau gurunya itu memang konyol dan juga bodoh. Esok harinya, meski Pak Glenn kalah dalam duel, Pak Glenn tetap masuk untuk mengajar dan seperti biasa, Pak Glenn menyuruh muridnya untuk belajar sendiri sambil mempaku sebuah buku di papan tulis. Selang beberapa waktu, Lin menanyakan kembali pada Pak Glenn tentang terjemahan sebuah rune. Namun kali ini Sistine mencelanya. Sudahlah Lin, percuma saja bertanya sama dia. Dia itu tidak tahu arti dan seberapa pentingnya ilmu sihir. Pak Glenn yang mendengarnya pun langsung bertanya, memangnya seberapa penting ilmu sihir? Sambil tersenyum, Sistine pun menjawab, sudah kuduga kamu akan bertanya seperti itu. Ilmu sihir itu sangat penting karena banyak kegunaan dan manfaat bagi manusia. Bahkan ilmu sihir merupakan sebagian dasar dari dalam diri manusia. Lalu Pak Glenn pun menjawab, ilmu kedokteran, pertanian maupun infrastruktur lebih berguna bagi manusia dibandingkan ilmu sihir. Sistine yang mendengarnya pun sakit hati karena ia merasa kalau Pak Glenn sangat merendahkan tentang ilmu sihir. Sistine di sini berasumsi kalau ilmu sihir itu tidak serendah seperti apa yang disebutkan oleh Pak Glenn. Lalu Pak Glenn pun menjelaskan kembali.
Jika kalian mencari tingkat dalam ilmu sihir, tingkat apa yang akan kalian capai dalam ilmu sihir? Apakah kalian ingin menjadi dewa? Seketika semua murid termenung. Sambil tertawa, Pak Glenn pun berkata, "Ya, memang benar ilmu sihir sangat berguna untuk manusia, namun berguna untuk saling membunuh. Sudahlah, jangan sia-siakan hidup kalian hanya untuk belajar ilmu sihir." Tiba-tiba Sistine menampar Pak Glenn dan sambil menangis Sistine pun langsung pergi dari kelas tersebut. Di sore harinya Pak Glenn yang sedang termenung melihat Rumiya yang sedang membuat lingkaran sihir di sebuah ruangan dan Pak Glenn pun menghampirinya. Karena melihat Rumiya yang kebingungan akan lingkaran sihirnya tidak aktif, Pak Glenn pun mencoba membantunya dengan menambahkan sebuah merkuri yang terlewatkan oleh Rumiya. Rumiya pun mulai merapalkan mantra dan muncullah sebuah cahaya berkilauan yang membuat Rumiya terpukau. Selintas Pak Glenn mengingat masa kecilnya yang baru mengenal sihir, bahwa pada saat itu Pak Glenn sangat mengagumi ilmu sihir. Karena hari mulai gelap, Pak Glenn pun mengantar Rumiya ke rumahnya. Pada saat di perjalanan, Pak Glenn bertanya, "Kenapa kamu sangat mengagumi ilmu sihir?" Rumiya pun mulai bercerita pada Pak Glenn bahwa 3 tahun yang lalu dirinya diasingkan lalu ditangkap oleh penyihir dan hampir terbunuh. Akan tetapi ada seorang pahlawan penyihir yang menyelamatkan dirinya. Berkat kejadian tersebut, kini Rumiya tersadar bahwa dirinya harus lebih memahami tentang ilmu sihir untuk membimbing manusia ke jalan yang benar dalam menggunakan ilmu sihir. Dan jika tujuannya tercapai, suatu hari Rumiya akan berterima kasih pada pria tersebut. Tiba-tiba Pak Glenn sedikit teringat tentang Rumiya, akan tetapi Pak Glenn menghiraukannya. Ketika di rumah, kita diperlihatkan Sistine yang sedang memperhatikan Rumiya dan Pak Glenn. Mari kita jelaskan, Rumiya di sini sebenarnya adalah anak pungut dari keluarga Peeble, lebih tepatnya keluarganya Sistine. Maka dari itu Rumiya tinggal seatap dengan Sistine. Lalu Rumiya pun menceritakan kepada Pak Glenn bahwa Sistine yang menjunjung tinggi ilmu sihir itu karena amanat dari mendiang kakeknya untuk menggapai dan menguak rahasia istana angkasa Melgalius yang ada di langit. Esok harinya pada saat di sekolah, Pak Glenn pun meminta maaf pada Sistine atas kejadian kemarin. Dan setelah mengetahui murid-muridnya yang begitu kagum akan ilmu sihir, kini Pak Glenn mencoba untuk mulai serius mengajar para murid. Pelajaran Pak Glenn pun dimulai dengan menyebut seluruh muridnya sebagai orang-orang yang bego yang tidak mengerti akan arti sesungguhnya dari sebuah ilmu sihir. Jelas semua murid tertawa dan meremehkan Pak Glenn. Pak Glenn pun mencoba untuk menjelaskan sihir paling dasar, yaitu Shockbolt. Jelas para murid makin meremehkan Pak Glenn. Dengan sombongnya para murid merasa sudah mengetahui sepenuhnya tentang sihir tersebut dan tidak usah dijelaskan. Namun apa yang terjadi, semua murid tercengang ketika Pak Glenn menjelaskan tentang penyingkatan, pembagian, bahkan perapalan dengan kata-kata yang santai dari sebuah sihir Shockbolt. Jelas semua murid tidak percaya karena yang mereka ketahui sebelumnya bahwa jika salah dalam pengucapan sebuah rapalan maka sihir tidak akan aktif. Akan tetapi Pak Glenn dengan kata-kata santainya mengaktifkan sihir Shockbolt. Ma, とにかくしびれろ。 Pak Glenn pun menjelaskan bahwa ilmu sihir bukan asas dari dunia, melainkan ilmu sihir adalah ilmu tentang menyelidiki hati umat manusia. Sebagai contoh, Pak Glenn pun mencoba menembak Sistine. Alhasil Sistine terlihat malu dan marah pada Pak Glenn. Hal tersebut mencontohkan bahwa sebuah kalimat memiliki kekuatan tersendiri dan pada intinya bahwa ilmu sihir akan tercipta dari hati alam bawah sadar. Pak Glenn pun menyarankan kepada para murid untuk tidak perlu menghafal mantra dari buku bodoh yang kini ia lempar.
Setelah kejadian tersebut, Pak Glenn kini terkenal di seluruh akademik dengan cara mengajarnya yang sangat unik. Seperti yang kita lihat, bukan hanya murid sendiri yang mengikuti pelajaran Pak Glenn, bahkan murid-murid kelas lain pun mengikuti pelajaran Pak Glenn di kelasnya karena penasaran. Hari-hari pun berlalu, Sistine dan Rumia semakin dekat dengan Pak Glenn. Pak Glenn merasa kalau hidupnya kini sedikit berwarna. Tiba-tiba pada saat Pak Glenn sedang termenung, dihampiri oleh Bu Selika dan berkata, "Akhir-akhir ini kamu terlihat semakin bersemangat ya, padahal sebelumnya kamu terlihat seperti ikan mati." Hari-hari pun berlalu, hingga suatu hari seperti biasa di pagi hari, Pak Glenn lari maraton karena terlambat datang ke akademik. Namun kali ini suasana nampak berbeda karena kehadiran sosok penyihir dengan tato ular di tangannya. Lalu di sisi lain, kelas Pak Glenn sedang didatangi oleh sosok dua penyihir yang sedang mencari keberadaan Rumia. Sistine begitupun murid lainnya tidak bisa melawan karena tingkatan sihir mereka yang berbeda jauh. Alhasil, Rumia yang tak ingin mereka menyakiti Sistine dan murid lainnya menghadap dan dibawa oleh sang penyihir jahat. Namun salah satu dari mereka tetap membawa Sistine karena nampak begitu ngotot. Sistine pun dibawa ke ruangan berbeda oleh si penyihir tersebut. Karena target mereka hanyalah Rumia, maka Sistine di sini hanya sebagai bahan untuk adu mekanik. Oke, mari kita mulai momen paling penting saat ini. Pertama-tama, si penyihir jahat mulai meregangkan tangannya Sistine. Lalu dengan paksa si penyihir membuka kancing bajunya Sistine. Terlihat Sistine begitu pasrah dan berharap seseorang menolongnya. Si penyihir jahat pun makin merasa sagne saat melihat Sistine yang makin pasrah, apalagi tubuhnya yang begitu mulus. Namun tiba-tiba momen ini pun berakhir ketika Pak Glenn muncul. Dengan santainya Pak Glenn pun menghampiri mereka. Tiba-tiba Sistine yang tadinya meminta tolong malah menyuruh Pak Glenn pergi untuk berlindung. Karena tingkatan sihir Pak Glenn tidak sebanding dengan si penyihir jahat menurut si Sistine. Akan tetapi pada saat si penyihir jahat mulai menyerang, tiba-tiba sihirnya menghilang dan tidak bisa digunakan. Ternyata Pak Glenn di sini sudah mempersiapkan sebuah sihir buatan, yaitu dunia si bodoh, di mana para penyihir tidak akan bisa menggunakan sihir dengan jarak tertentu dengan Pak Glenn. Si penyihir jahat pun terkejut, mana mungkin seorang Glenn bisa membuat sihir buatan, karena hanya penyihir tingkat tinggilah yang mampu membuat sihir buatan. Meski begitu, akan tetapi Glenn pun sama tidak bisa menggunakan sihirnya. Jelas hal tersebut membuat si penyihir jahat tertawa. Seketika Sistine pun mulai pesimis, tamatlah riwayatku. Namun tiba-tiba Pak Glenn mulai memukul dan menunjukkan bela dirinya, yang ternyata Pak Glenn di sini adalah seorang mantan tentara kerajaan Alzano. Dan orang yang sebelumnya bertemu dengan Pak Glenn bernasib naas setelah menerima pukulan dari Pak Glenn. Bahkan penyihir jahat yang ada di depannya saat ini. Tiba-tiba segerombolan tengkorak hidup muncul dari sebuah portal untuk menyerang Pak Glenn. Dengan bantuan Sistine, Pak Glenn pun mendapat kekuatan tambahan. Namun karena terlalu banyak, mereka pun melarikan diri. Dan karena tidak ada jalan lain, Sistine pun disuruh oleh Pak Glenn untuk mengeluarkan sihir badai agar para tengkorak terikat dan tidak bisa bergerak. Dan pada saat itulah Pak Glenn mengeluarkan sihir tingkat militer untuk menghancurkan para tengkorak tersebut. Akan tetapi setelah mengeluarkan sihir tersebut, Pak Glenn nampak pucat karena kehabisan mana. Tiba-tiba muncullah penyihir lainnya,
yang ditemani dengan sebuah pedang terbang yang telah diaktifkan sihir sebelum dunia si bodoh aktif. Pak Glenn berbisik pada Sistine, apakah kamu masih bisa menggunakan sihir Dispel Force untuk melumpuhkan pedangnya? Tak berlangsung lama tiba-tiba Pak Glenn mendorong Sistine hingga terjatuh ke bawah. Saat ini karena kehabisan mana Pak Glenn sangat kewalahan ketika menahan serangan dari si penyihir jahat. Sesuai rencana, Pak Glenn sengaja menerima serangan dari penyihir, dan pada saat itu pula Sistine muncul lalu mengaktifkan sihir Dispel Force untuk membatalkan sihir pada pedang tersebut. Dan disinilah Pak Glenn mulai mengayunkan dan menusuk si penyihir dengan pedangnya. Setelah itu, Pak Glenn langsung bergegas untuk menolong Rumia. Akan tetapi tubuhnya tiba-tiba melemas, tak kuat menahan luka dan mana yang terkuras. Dengan sihirnya, Sistine pun mulai mencoba mengobati luka Pak Glenn dan mentransfer mana. Tiba-tiba Pak Glenn teringat bahwa dulu ia bercita-cita ingin menjadi seorang pahlawan, namun tidak bisa hingga saat ini. Dan akhirnya mereka berdua pun pingsan. Lalu apa yang akan terjadi pada Rumia? Dan siapakah Rumia? Mengapa jadi incaran mereka? Lalu pada kemana guru-guru lainnya? Kok kagak ngebantu gitu ya? Jika kalian penasaran bagaimana kisah selanjutnya, kita langsung saja ke part 2.